Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Wisma Rembaji, NPM 120020350 dari kelas 3M Manajemen SDM Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif pertemuan ke-15. Yuk langsung saja saksikan video pembelajarannya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rue dan Biar 1981 menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian hasil. Yang kedua, menurut Interplan 1999 menyatakan bahwa kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland 1995 menyatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, menurut Stoner 1978 menyatakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima, menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja adalah pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang keenam, menurut Handoko menyatakan bahwa kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, menurut Gibson 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality trait, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, putaran waktu. Yang kelima, penggunaan sumber daya. Dan yang keenam, biaya. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak. Yang ketiga, ukuran reaksi. Dan yang keempat, ukuran waktu. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan. Yang kedua, daya tanggap. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, akses. Yang kelima, kesopanan. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, kejujuran. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan, pengetahuan terhadap pelanggan.
Yang ke-10, bukti langsung. Aspek balance score dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama, aspek keuangan. Yang kedua, aspek pelanggan. Yang ketiga, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas layanan. Yang ketiga, responsivitas. Yang keempat, responsibilitas. Dan yang kelima, akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, daya tanggap. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, SDM. Yang kelima, keuangan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personil yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. Yang pertama, audit model intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat. Yang pertama, masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.